kasih hadiah. Fadhal. Masya Allah, kasih hadiahnya. Barakallahu fiik. Wa Ayyub idnada rabbahu. Dan Ayub kata Allah ketika dia menyeru Tuhannya. Belajar nih adab sama Nabi Ayub. Bagaimana ketika berdoa. Ketika menyeru Allah Azza wa Jal. Anni massaniyaddur. Ya Allah, aku nih ya Allah terkena penyakit ya Allah. Aku terkena bencana. Aku terkena musibah. Dia tidak mengatakan ya Allah engkau menguji aku dengan bencana ini. Enggak. Dia mengatakan ya Allah aku terkena bencana ya Allah. Anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Dan engkau ya Allah yang maha pengasih di antara yang mengasih. Bayangkan 18 tahun dikasih ujian itu, nama Allah itu melekat di hatinya. Gak pernah lewat. Bahwasanya Allah itu Arhamur Rahimin. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan dia Arhamur Rahimin. Terus. Kita kadang-kala kalau sudah kena musibah jemaah. Tahun pertama ya masih kuat. Lama-kelamaan mulai futur kita. Sebagian yang awalnya di soft pertama, kemudian dia terkena musibah, dia masih bertahan di soft pertama. Tapi kemudian dia melihat kenapa musibahnya belum diangkat. Kesulitannya belum berubah menjadi kemudahan. Mulai datang setan membisikkan keputusasaan dia kepada rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Kadang-kala muncul, ya Allah aku ini selalu sholat di sholat pertama. Kok dikasih musibah ini ya Allah. Fulan yang gak pernah sholat ke masjid. Engkau kasih rizki. Iya. Apa ana harus jadi seperti fulan? Ini orang digodain setan. Karena dia gak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Tuh Nabi Ayub doanya kayak gitu. Bagaimana dengan Nabi Yunus? Yang bertahun-tahun berdakwah mengajak kaumnya kepada Allah. Bagaimana peran dia mengajak manusia. Perjuangan beliau. Sabarnya beliau. Kemudian beliau meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah. Dimakan oleh ikan paus itu. Apa doa beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Beliau benar-benar menyucikan Allah dari segala kekurangan. Karena ada manusia yang menisbatkan seakan-akan Tuhan yang membolimi dia. Nabi Yunus mengatakan subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Aku yang zalim ya Allah. Aku yang termasuk orang-orang yang zalim. Ahibati fillah. Masa depan itu misteri yang kita nggak tahu. Hanya saja Nabi menyuruh kita untuk segera beramal. Jangan ngaji doang. Ada ngaji diamalin. Sebagian kita 10 tahun ngaji, dapat musibah, dikit futur. Allah itu akan turunkan ujian. Masalahnya sebagian kita ngaji tapi tidak mengamalkan. Duduk di kajian. Masya Allah, bagus. Besok ngaji lagi. Oh bagus lagi, Masya Allah. Besok. Terus kapan ngamalinnya? Belum dapat hidayah Pak Ustaz. Belum dapat hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, badiru bil a'mal sab'an. Segera kalian beramal, segera. Sebelum datang tuh ada 7 perkara. Kata beliau, hal tantadhirun illa faqran munsian. Apakah yang kalian nanti itu? Tidak lain kecuali kefakiran
Yang sedang kaya sekarang segera beramal. Jangan nunggu miskin baru mau beramal. Nungguin apa? Kalau Allah sudah berikan kepadamu rezeki, segera beramal. Karena banyak orang yang ketika dia harus bekerja, ya di masa pandemi ini, ada kawan-kawan kita yang akhirnya dia harus bekerja pagi, siang, sore dan malam. Selesai kerja ini karena memang ada kebutuhan yang harus dia penuhi. Ada. Nunggu seperti itu baru mau beramal. Jangan sekarang beramal. Au ghinan mutghiyan, atau kalian nunggu kekayaan yang membuatkan melampaui batas. Kekayaan itu ada efek sampingnya. Ada efek buruknya. Yang kata Allah Azza wa Jalla, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas ketika dia merasa nggak butuh, merasa cukup sudah. Merasa semua sudah punya. Apa nunggu itu? Ana berpikir orang-orang kaya itu seharusnya berada di soft pertama. Orang-orang kaya itu ada yang ceritanya kawan. Nih orang Ustaz, fulusnya cukup buat 7 turunan, 7 tanjakan, sama belokan juga Ustaz. Jadi nurun nanjak masih nggak habis jamaah, tapi nggak bisa duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena dia sibuk. Dengan hartanya yang banyak itu dia sibuk. Yang ini, yang itu, rapat sini, rapat. Kalau rapat ada waktu. Kajian, ya Allah, afwan banget Ustaz. Ini, ya apa maksudnya? Untuk umat juga sebenarnya Ustaz, alhamdulillah. Tapi jangan kelewatan. Sodakoh jangan nunggu kaya. Kalau antum nunggu kaya nggak sodakoh nanti. Orang berlatih sodakoh sekarang nih. Sekarang. Datang kotak amal lewat. Usahakan berhenti di depan antum. Tunggu 5 menit. Mikir mau ngasih berapa. Alhamdulillah. Bagus yang seperti itu. Lebih bagus mana? Berhenti atau yang langsung lewat? Dia berhenti masih alhamdulillah daripada yang langsung lewat. Enggak Ustaz, langsung lewat. Ana sodakohnya di depan sana. Ya kita husnudzon, jangan ngelihat fulan. Aduh fulan ini. Kalau ngelihat handphonenya keren. Kotak amal gak pernah mampir sama dia. Ada yang seperti itu. Tapi kita husnudzon. Boleh jadi dia anak transfer pakai barcode. Iya ada barcode-nya di sini. Masya Allah. Barcode tuh kelihatan kalau pakai barcode. Tapi transfer mungkin lebih apa? Lebih nggak kelihatan. Tapi ala kulihan. Jangan nunggu kaya sodako. Sekarang sodako. 100 perak. 200 perak. 500. 1000. 2000. Dan boleh jadi yang 2000 ini akan lebih ikhlas ya ma. Daripada nanti antum sodako, ana sodako 1 M. Beda perasaan antum dengan ketika antum sodakoh 2000. Antum sodakoh 2000 malu sama Allah. 1 M, orang baik. Akhirnya gak ada gunanya. Berarti lebih manfaat mana? 2000 yang antum waktu sodakoh. Ngelihat, gak ada yang ngelihat. Dia masukin. Artinya benar-benar antum itu cuma ingin Allah yang tahu. Nggak ingin orang lain tahu. Tapi kalau 100.000 antum nggak malu. Ngeluarin itu. Sini. 2000 nggak berani sini. Sini. Lain dia gayanya. Jangan nunggu antum kaya baru mau sodako. Sekarang sodako. Au maradan mufsidan. Nunggu sakit mau beramal. Ada orang-orang sehat nggak pernah sampai masjid. Nggak pernah. Goes 50 kilo tiap hari. Masya Allah. Badannya keren. Masya Allah. Masjid. Adzan. Nanti Ustadz. Nunggu sakit. Sakit anak baru mikir. Oh masjid. Berapa banyak orang sakit kalau dengar adzan. Ya Allah. Abah kepingin ke masjid. Kata anaknya. Abah dulu waktu sehat kemana? Lapangan golf. Jadi beda tempatnya.
Artinya dia apa nunggu itu gitu loh. Nunggu sakit. Karena biasanya orang kalau sudah sakit ada keinginan bertobat, ada kalau dia orang soleh jamaah. Tapi apa antum nunggu itu jangan. Nabi nyuruh kita segera beramal. Aw haraman mufannidan. Atau nunggu tua renta. Dan banyak masyarakat yang baru ke masjid ketika pensiun. Umur pensiun ini kan umur yang sudah tidak produktif katanya. Baru dia ke masjid. Ke masjid udah sulit untuk sujud. Karena harus pakai kursi. Kita sebagian orang dulu ketika belum pakai kursi, kemana gitu. Maka jangan menunggu yang muda-muda ini untuk beramal, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan nunggu nanti kalau saya umur 70 tahun, nanti insya Allah Ustadz, ya sekarang kan masih anak muda Ustadz, sekarang mulai beramal. Antum sudah hadir kajian, dengar kajian Ustadz, dapat ilmu sedikit. Oh ada amalan yang bagus, baca banyak la haula wala quwata illa billah, antum dawamkan bacaan itu. Antum dengar tentang fadilah sholat duha, antum amalkan walaupun 2 rakaat. Ana belum bisa sholat malam Ustaz, ya udah witirlah sebelum tidur. Witirlah 3 rakaat witir sebelum tidur. Dawamkan hal itu. Lama kelamaan bisa bertambah. Tapi kalau antum menunda-nunda, lama kelamaan hati kita jadi keras jamaah. Karena ilmunya sudah punya kita. Au mautan mujhizan, atau nunggu mati. Yang datangnya tiba-tiba. Nunggu mati. Seperti yang Allah firmankan, hatta wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Jangan mau sedekah nunggu nanti kalau sudah datang kematian, mau sekarang, ya Allah, aku pengen sedekah, ya Allah, tunda umurku sedikit, aku mau sedekah. Nunggu itu. Sekarang amalkan. Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazar. Atau nunggu dajjal baru mau beramal. Nanti kalau ketemu dajjal, ana baru mau ke masjid. Orang kalau sudah ketemu dajjal nggak tahu apakah antum akan beriman atau antum akan jadi pengikut dajjal. Orang itu suka dengan yang aneh-aneh. Dan dajjal bisa mengelabui orang. Nunggu dajjal. Nanti anda lihat dajjal ini benar dajjal apa enggak? Tahu-tahu sudah ada di barisannya pengikut dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Awis sa'ah was sa'atu adha wa amar. Atau kalian nungguin kiamat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, enggak bermanfaat lagi tobat seseorang. Enggak bermanfaat. Orang melihat matahari terbit dari barat, amantu billah, astaghfirullah, tubtu ilallah, enggak ada gunanya. Kecuali orang yang sudah beriman dan sudah beramal sebelumnya. Tapi kalau nunggu itu, maka tobat itu pintunya terbuka sampai kapan? Sampai matahari terbit dari, kalau sudah terbit udah gak berguna lagi tobatnya seseorang. Semua orang akan beriman.